Filipi pasal 1 ayat 29. Satu ayat saja, saudara. Ya, lebih enak kita satu ayat daripada buka. Itu pusing, saudara. Ya, dari kecil saya kalau sudah pendetanya buka, saya tutup sudah akhirnya. Kalau dia suruh, kenapa sih satu ayat lu nggak jelasin, kenapa panjang ayatnya? Ya, bikin pegel, saudara. Baik, sudah ketemu ayatnya? Baik, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Ayat 29, ya, Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk, saya ulang lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menerima berkat kekayaan. Amin. Mobil, rumah mewah. Amin. Amin. Begitu kan di ayat ini? Loh. Ayat ini tidak ngomong percaya dan menerima berkat, tapi percaya dan dengan apa? Oke, sekarang tutup Alkitab, yuk. Kita mau perhatikan. Tuhan bilang apa? Engkau tidak hanya dikaruniakan untuk tapi juga untuk Berarti apa, saudara? Paketnya antara percaya plus derita. Jadi satu kotak. Bisa ditangkap maksudnya? Satu kotak. Apa? Ada kue yang manis, ada kue yang asam. Nah, jadi tidak boleh yang manis toh saya pesan yang manis toh. Tidak bisa. Paketnya Tuhan tidak terima pesanan. Wes diisi satu paket. Saya ulang. Bisa? Jadi nggak bisa. Maaf, saya pilih paketnya si yang ndak bisa. Tuhan bilang sak paket terima, ndak mau terima, ndak terima wis. Bisa ditangkap maksudnya? Oke, sekarang perhatikan. Ya, percaya dan menderita. Nah, jelas dikaruniakan untuk percaya. Jelas Tuhan bilang, ndak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau tidak Berarti saudara, entah saudara jadi Kristen karena nenek moyang saudara, entah Kristen karena pasangan hidup saudara, ya, entah jadi Kristen karena masalah saudara. Loh, orang Kristen jadi Kristen macam-macam loh. Gitu? Itu tetap karena Tuhan karuniakan. Perhatikan. Nah, tapi perhatikan. Sewaktu kita percaya, ya, itu juga ada bonusnya yang tidak kita harapkan, yang namanya penderitaan. Kalau yang kita harapkan berkat kekayaan, amin. Kesehatan, panjang umur, betul? Uang di mana-mana, amin. Loh, itu tuh diharapkan. Yang tidak berharap punya uang angkat tangan. Ya, baik. Nah, sekarang kembali sini. Jadi apa? Percaya dan penderita. Berarti apa, saudara? Antara ketika kita percaya, contohnya, saya percaya Tuhan berkati, saya percaya janji Tuhan, itu tidak terlepas daripada ada penderitaan di dalam percaya. Saya ulang. Ya. Jadi ketika saudara bilang, saya percaya Tuhan baik, bukan berarti ketika saudara dan saya percaya Tuhan baik, saudara terima semua yang baik. Karena Tuhan percaya, tapi kan jelas. Kau terima untuk apa karunia menjadi percaya, tapi juga menerima Berarti apa, saudara? Banyak saudara dan saya percaya janji Tuhan, amin. Tapi tidak percaya untuk penggenapan janji Tuhan ada penderitaannya. Contoh, ketika Daud percaya dia akan jadi raja, tolong perhatikan, satu tahap. Dia tetap menjaga hidupnya benar. Tapi terus dikejar oleh Saul. Dan Saul tidak pernah dimatikan oleh Tuhan waktu dikejar, toh? Terus kan, cuma luput tapi tetap dikejar terus, toh? Istilahnya apa? Dia luput tapi tidak selesai masalahnya. Tetap ada masalah itu, toh? Artinya apa misalnya? Pak, saya tetap bisa makan tiap bulan. Tapi tiap akhir bulan mikir. Nah, seperti itu ceritanya. Loh, coba perhatikan. Mau dibunuh, lolos. Tapi yang mau membunuh dia tetap hidup toh, dan tetap mengejar dia kan? Bisa ditangkap sekarang? Oke, nah sekarang apa berarti? Mungkin kita diluputkan, tapi masalah tidak tuntas selesai. Bisa ditangkap? Nah, sekarang kembali, ya. Pada satu titik dia katakan apa? Bagaimanapun juga, suatu hari aku akan dibunuh Saul. Pernah dengar ayat itu? Jadi, saudara, kemudian dia lari ke negeri Filistin. Dia tidak tetap menunggu janji Tuhan, tapi dia lari. Nah, sekarang perhatikan. Pada saat dia diurapi, yang ngurapi kan Samuel, nabi top. Percaya toh? Percaya toh? Tapi kemudian lihat, Samuel tidak lagi panggil dia meneguhkannya kan? Daud sini, tenang. Tidak ada toh? Tidak ada. Berarti apa, saudara? Ada yang mengajarkan, karena dulu saya juga mengajar di bidang nubuat. Pengajarannya adalah nubuat itu harus ada peneguhannya lagi.
di banyak firman Tuhan tidak ada peneguhannya. Sekali Tuhan ngomong cukup, nggak usah minta dia ngomong 2 kali. Dia akan tetap laku. Oke, nanti kita nggak bahas itu karena saya sedang nggak ngajar tentang nubuat. Nah, kembali di sini. Ya, dia percaya, dia jaga hatinya toh. Waktu mau dibunuh pun dia menghindar. Lah perhatikan, Goliat begitu besarnya, Saul saja takut sama Goliat. Betul? Lah, kira-kira tempur sama Saul, harapan menang siapa? Coba perhatikan. Lah, sekarang gini cerita, saya ulang lagi, ngantuk saudara. Ya, Saul sendiri nggak berani lawan Goliat, betul. Tapi Daud bisa menang lawan Goliat. Lah, sakti mana dibanding Daud sama Saul? Loh, saya ulang lagi. Ini belum nangkap, ya. Saul ditantang Goliat sembunyi, nggak berani maju. Daud berani dan menang. Berarti kalau dibanding, ini kan Saul nggak berani lawan Goliat, tapi si Daud berani. Berarti kalau Saul sama Daud kira-kira duel, menang mana? Daud. Tapi dia lari dong. Betul. Sudah, minggat saja lebih baik. Nah, perhatikan. Kalau orang percaya sama Tuhan, kalau orang percaya janji Tuhan, dia tidak main otot-ototan. Bisa ditangkap salah satu pelajaran? Dia tidak main raya, misalnya warisan, tidak bisa. Nek perlu tarung. Loh, ini orang tidak percaya Tuhan. Bisa ditangkap? Coba perhatikan saudara, Daud minggat toh. Dia kan jago tuh main umpan. Ya, tinggal tak gitu selesai dah. Coba. Padahal coba perhatikan, waktu siapa? Goliat berhadapan sama dia kan pakai seragam lengkap tuh, tempur. Saudara tahu kan seragam tempur zaman dulu kepala ketutup semua toh. Lah tak bisa masuk tepat di sini. Ndak sini benjut, ndak sini benjut toh. Begitu presisinya dia punya tembakan. Ya. Lah Daud ini kecil tau buat dia. Tapi dia menghindar. Jadi kalau orang percaya janji Tuhan, orang itu ndak otot-ototan, ndak perang-perangan. Bisa? Misalnya eker-ekeran, ndak bisa, itu jemaat saya yang menangkan dia, ndak boleh pindah. Misalnya, itu eker-ekeran, orang nggak percaya, ya sudah toh. Tuhan itu pelihara aku dengan cara macam-macam, mau minggat toh, kan gitu mestinya. Nek soge mau minggat ditarik-tarik mundur, ojo. Kita kurang apa nanti kita diskusikan, mau saran apa gampang, amin. Nek yang miskin ojo kakean saran. Loh ya, dah miskin persembahan sedikit sarannya akeh. Amin. Iya, tahu diri toh. Betul? Oke, jadi kembali ke sini. Yuk lihat, ya. Percaya dan menderita. Jadi apa saudara? Sering saudara dan saya selalu percaya janji Tuhan. Yes. Tapi di balik proses menuju kegenapan ada penderitaan. Ya, Saul percaya janji Tuhan. Karena lama sekali tidak digenapi, dia mulai nggak percaya toh. Dia minggat pergi negeri Filistin. Dia lari. Padahal dia dijanjikan bukan jadi raja orang Filistin loh, jadi raja orang Israel. Lah terus kalau lari ke sana bagaimana jadi raja? Rajanya di ujung situ. Perhatikan. Berarti apa saudara? Sekalipun saudara dan saya percaya janji Tuhan yang indah, Tuhan perlu memproses semua orang untuk menerima kegenapan janji itu. Bisa ditangkap? Berarti apa? Proses itu di Alkitab tulis juga penderitaan namanya. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Berarti orang-orang yang dibentuk, diproses, dihajar, dididik oleh Tuhan, itu apa yang dia rasa sakit saat ini dalam proses itu, ketika Tuhan menyatakan nanti kegenapannya, penderitaannya itu tidak ada harganya dibandingkan dengan yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi hidupnya. Bisa? Bisa? Bisa ditangkap maksudnya sekarang? Oke. Ya. Jadi, saudara, perlu apa? Waktu saudara dan saya harus dipersenjatai di otak kita bahwa proses itu mendatangkan penderitaan. Janji Tuhan itu mendatangkan penderitaan. Bukan langsung berkat, langsung diangkat, langsung segala sesuatu. Nah, jadi seperti tadi saya kasih analogi. Kalau orang nikah dia sadar namanya 2 orang yang berbeda disatukan, pasti otaknya terasa beda, amin. Loh,
Ya toh, saraf perempuan dengan saraf laki itu susunan sarafnya sama sekali berbeda. Makanya suka nonton judulnya Brain Games. Ya. Saya suka nonton, saya tuh di sini. Ternyata otak tuh kayak gini. Ya, karena orang Kristen tuh selalu ajar ayat. Nggak ada tambahan lain sehingga apa? Yang dia mengerti seringkali keliru. Secara ilmu pengetahuan juga nggak pas. Oke, jadi kita kembali lagi dulu ke sini poinnya ya. Nanti kalau saya lihat nguap-nguap, minum dulu. Ya, banyak kok. Ya tenang, dia stoknya banyak, saudara. Apalagi dengan turunnya hujan. Oke, jadi Tuhan bilang apa? Percaya. Berarti apa, saudara? Sekalipun saudara, Tuhan kasih janji apapun dalam hidup saudara dan saya. Baik itu secara dari janji firman Tuhan, secara umum, general, maupun janji nubuatan yang secara personal. Ya. Itu selalu ada tahapan-tahapan yang tidak menyenangkan. Saya mau ulang. Ya, seperti tadi makanya kan, kalau orang nikah dia realistis, rumah tangganya enak. Tapi kalau dia nikah, dia itu pikirannya utopis. Namanya nikah, sudah sama-sama dalam Tuhan, mestinya gandengan tiap hari, rukun, saling mengerti, omong kosong. Betul? Betul? Coba, yang pernikahannya tiap hari cuma mesra tok. Nggak pernah ada beda pendapat, angkat tangan. Ada, Pak? Di mana? Rumah sakit gila? Iya, memang saudara. Ya, dua-duanya gila ya. Bagaimana perbedaan pendapat? Ngomong aja nggak bisa berdua. Iya kan, saudara? Kalau dia realistis, dia mengerti, dia akan menerima. Tapi kalau, kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa? Lah, itu dia nggak realistis. Iya kan? Misalnya sebagai suami. Loh, kamu kan istri diciptakan dari tulang rusukku. Amin. Kok kerjanya nusuk hati? Loh, berarti salah posisi tulang rusuknya. Betul. Lengkungnya kan begini tulang rusuk. Mungkin masangnya keliwat dalam. Sehingga masuk ke yang bagian-bagian lain. Ya nak. Terus misalnya lagi sebagai istri. Kan kamu suami. Kamu tugasnya mencari duit. Ada nggak ayatnya suami cari duit? Nggak ada. Duh, ya apa nak? Loh, iya apa nak? Justru di kitab Amsal pasal 31 yang cari duit perempuan. Ya apa nak? Loh, istrinya bangun pagi-pagi ngurusin ini, ngurusin itu, gini-gini. Suaminya duduk-duduk di pintu gerbang. Loh, ya apa nak? Loh, itu benar baca enggak? Apa saya perlu baca? Loh, tapi bukan berarti suaminya terus saudara ambil sepintas. Berarti apa? Perempuan kerja, gua santai. Salah! Loh, sampai suaminya sekarang santai-santai, kenapa? Dia sudah bisa kasih modal istrinya kerja, atau dia santai, toh? Loh, iya mana? Istrinya kan sibuk ngatur ini, ngatur itu, suami di pintu. Lah, kalau suaminya nggak bisa kasih apa-apa, terus istrinya ngatur apa? Ngatur bikin bubur tiap hari. Iya nggak? Iya, toh, saudara? Terus apa? Nasi kerak bikin nasi goreng, lah. Lama-lama stok dia tiap hari nasi goreng, betul? Saudara. Jadi tidak boleh apa pengertiannya diambil separuh-separuh. Makanya saya sering bilang kalau ada pendeta khotbah. Maka apa? Maka saudara kalau mau percaya janji Tuhan, seringkali saudara dan saya dibikin menjadi sangat lemah. Sudah saudara tidak berdaya sama sekali, baru Tuhan mengenapi janjinya. Saya bilang salah. Kenapa salah? Itu khotbah yang tidak pakai otak. Abraham saudara pikir lemah. Sarah mati, betul? Abraham kawin lagi, punya anak Dekdan, Yosan, Median. Berapa anaknya nambah? Betul? Lemah enggak? Loh. Betul apa enggak? Saya banyak terdengar pendetanya khotbah sampai dia tidak berdaya. Loh, tidak berdaya bisa bikin hamil istrinya sembarang. Ya apa enggak? Loh, tapi saudara amin. Kenapa? Karena enggak teliti, enggak suka baca. Jadi orang ngomong apa saja enggak bisa kritis, enggak bisa saring. Karena apa? Tidak ada bahan nyaringnya. Pak, saringannya ada, tapi kawatnya sudah hancur semua. Dia buat apa? Ya loh, saudara, ini dulu bekas saringan. Ya terus mana? Nggak, kawatnya sudah lepas semua. Nah, itu bukan saringan. Baik, jadi kembali ke sini dulu. Saudara, tanam apa? Lagi. Apapun yang kita percaya, ya, saya percaya saya diberkati. Iya, nggak langsung gebrak. Sorry, nah. Terus saya percaya Tuhan memberikan suami yang baik. Dia langsung baik, belum tentu. Bisa, saudara yakin dia baik toh? Yakin dia baik kan? Tapi kadang dia tidak baik bertahun-tahun. Supaya kenapa? Percaya, tapi juga
Nek percaya senang semua orang bisa, tapi nek percaya menderita tidak semua orang bisa, saudara. Ingat itu. Ya. Tapi lihat, ketika dia percaya jadi nggak? Jadi toh. Daud menjadi raja usia 30, bukan 70, amin. Maka dia kemudian menjadi raja tapi matanya sudah bular. Nggak ada, saudara. Wis telak, wis kasep, buat apa diberkati kalau sudah begitu? Betul? Dia masih bisa nikmati, berarti Tuhan tidak pernah terlambat. Terus apa? Yang dia janjikan tetap juga bisa dinikmati oleh orang yang dijanjikan. Bisa ditangkap? Kembali lagi ke sini, yuk pelan-pelan. Jadi Tuhan bilang, kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk tanam sekarang di pikiran saudara dan saya, ya. Apa? Banyak orang, saudara, berpikiran begini, ya. Pokok saya terima janji Tuhan, saya percaya, jadi. Salah. Kenapa salah? Saudara harus tahu kalau percaya ada langkah selanjutnya. Ketika Abraham percaya janji Tuhan, lihat nanti saudara buka di Alkitab kitab Kejadian, ya kan? Dia dibawa keluar kemah yang diterjemahkan apa? Sebagai tahun Ayin Dalet. Karena bentuk hurufnya itu begini seperti kayak apa? Kalau tak tenda itu ditarik kayak gorden ditarik itu jadi melilit begini. Saudara yang bilang gorden apa? Orang Israel punya tenda kalau ditarik itu melilit seperti gorden itu di mana? Sampai hari ini bentuk tendanya orang Timur Tengah itu bundar toh. Pintunya tidak seret begini, ngawur. Makanya pergilah ke Israel. Lihat tendanya orang Bedouin sampai hari ini bentuknya kayak apa. Jadi waktu buka itu tidak seperti buka gorden terus melilit-lilit seperti huruf dalet. Itu cuma penafsiran. Pergilah ke sana lihat. Saudara, ya kalau dibuka itu kayak apa bukanya? Buka kayak gorden saya terus legum gitu. Ya, saya tidak sedang ngejek orang, saudara, tapi lihat ini nggak benar. Saya tahu karena saya 5 kali pergi Israel. Nggak ada bentuknya begitu sampai hari ini. Ya, mungkin tenda pramuka kita yang begitu. Ya, tapi amin, nampak kok digatok-gatok, amin melulu. Ya, orang bego memang gitu. Saudara beli obat ini, gosok kaki hilang, beli. Mau digosok di kaki-kakinya hilang, bego. Kentara orangnya memang tidak educated, betul? Makanya lihat kalau orang dagang obat dibohong-bohongi mau tuh. Saya kalau obat ini di Jakarta 1 butir 10.000. Di sini cukup 1.000. Ngapain dia jauh-jauh ke Semarang jual aja di Jakarta? Makanya ada cerita orang apa? Nggak pakai otak rata-rata. Ya, nah. Baik. Jadi kembali lagi yuk. Percaya menderita. Berarti apa, saudara? Pada saat saudara dan saya percaya Tuhan, janji Tuhan, kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, itu tetap plus bonus. Ada penderitaan. Nah, sekarang perhatikan. Penderitaan itu macam-macam. Betul, ada ibu yang dikasih 5 juta adalah penderitaan. Aduh, sedikit. Ada ibu yang kasih 50 juta penderitaan. Sedikit. Kenapa? Temenku, suaminya kaya raya, 1 bulan kasih sekian. Nah, jadi pengertian penderitaan itu apa sekarang? Biasanya kita bilang, oh saya menderita. Kenapa? 1, kita dalam kondisi tertekan, kita dalam kondisi misalnya mengalami tidak adil. Ya toh, misal kerja di perusahaan tidak diperlakukan adil, menderita. Terus misalnya suami istri, ya toh, kita hanya dengarkan dia aja, dia tidak mau dengarkan kita, menderita. Amin. Loh, namanya menderita itu kan luas sekali. Betul. Kecuali saudara mati rasa, sudah tidak bisa menderita lagi, betul. Sering kita punya iman, punya percaya selalu yang indah, yang baik, yang positif. Tapi ingat, Tuhan bilang ada percaya dan ada penderita. Nek semua positif, semua indah, mana penderitanya? 2 tahun lalu, ya, ada satu orang ibu yang suaminya baru-baru meninggal. Ibu ini kemudian tiba-tiba kena kanker ganas. Ya. Anak 3. Yang paling besar kelas 4 SD. Suami meninggal, ibu kena kanker. Anak kelas 4 SD berhenti kerja, berhenti sekolah, terus
cari kerja apa saja untuk bisa bawa beras kasih makan adik-adiknya dan ibunya yang kankernya semakin besar. Saya dihubungi sama tim kita di Kalimantan. Pak, ini loh fotonya. Waduh, wis gitu besarnya kankernya. Terus saya juga, saya bilang, kenapa waktu masih kecil nggak ngubungi kita? Kan bisa diusahakan dananya untuk cepat operasi. Iya, Pak. Kenapa? Ya jawabannya cuma iya, susah ya, saudara. Orang, nek kita tanya kenapa, dia jawab iya gitu, bagaimana? Terus, ya sudah, bagaimana mau dioperasi ini? Sudah begitu besarnya kanker itu, saudara. Ya. Terus saya berdoa, Tuhan, anaknya masih kecil-kecil, paling gede kelas 4 SD, sekarang pun berhenti sekolah untuk kasih makan. Nah, terus kalau mamanya juga mati, ini anak 3 siapa yang pelihara? Gitu? Nah, saya kan kasih saran ke Tuhan nih. Kasihanilah, mati ya. Nggak sampai seminggu teman saya, Pak, sudah meninggal. Lah, terus ya. Jadi kita mau perhatikan di sini, saudara, apa ya? Saudara percaya, saya percaya itu baik. Tapi iman percayamu tidak bisa ngatur Tuhan. Tolong tanam. Ya, jangan saya percaya, saudara pikir Tuhan mau nurut mau saudara, salah. Makanya nanti di zaman akhir banyak orang menjadi kecewa karena mereka merasa, saya sudah percaya, kenapa tidak terjadi? Saudara dan saya percaya tidak berarti percaya saudara itu ya apa yang saudara mohonkan dan harapkan itu pasti Tuhan turuti. Nah kalau begitu berarti percaya adalah setir untuk mengendalikan Tuhan. Amin. Itu dong. Pokok saya percaya Tuhan pasti lakukan. Saya sembarangan. Saudara coba yang sudah punya anak, anaknya bilang, Papa, saya percaya Papa kasih saya iPhone 5. Loh. Saudara bilang, nak, cik pinter ya kamu ngomong gitu, betul? Harganya berapa? Ya, betul? Jadi seringkali percaya kita itu adalah cara menekan Tuhan. Percaya kita itu cara untuk memaksa Tuhan. Jadi sekarang ingat tanam lagi di sini, saudara. Ya, tidak hanya dikaruniakan percaya, tapi penderita. Dia lanjutkan sedikit kata yang saya belum sampaikan tadi. Ya, tadi kan penderitaan itu macam-macam. Amin. Loh, penderitaan itu macam-macam. Sekarang lihat, ya kan? Kalimat yang hilang, ada beberapa kata yang hilang. Ya, melainkan juga untuk menderita untuk saudara dan saya coba. Menderita untuk suami atau istri aja sering tidak bisa terima, betul? Walaupun katanya cinta, amin. Loh, saudara dan coba lihat, yang sedang nikah, kenapa mau nikah? Apa karena kebobolan? Bukan dong, karena cinta tidak mau pisah toh. Iya apa enggak? Loh, orang nikah itu kan maaf bukan untuk seks dan lain-lain, tapi cinta maunya tetap berdua selamanya, kan begitu intinya. Loh, iya apa enggak? Loh, kalau cuma pacaran terus berdua selamanya kan dimarah orang. Amin. Terutama siapa? Orang tua si wanita. Loh, anakku umur segini lo udah kawin-kawin ini terus siapa no? Betul? Ya apa enggak? Nah, terus sekarang perhatikan, ya. Menderita untuk dia. Nah, sekarang kita lihat sering. Kita bilang, oh, sering orang cinta. Saya pun banyak kalau udah konseling pernikahan kadang nek saya. Saya sering tanya, kalau udah tenggar, dulu kawin paksa apa cari sendiri? Cari sendiri. Lah ya sudah toh kalau cari sendiri, siapa mau disalahkan? Lah kalau kawin paksa kan gampang, salahin orang tuanya yang maksa. Lah kan siapa pilih sendiri yang salahin siapa? Tuhan. Kenapa dulu Tuhan tidak halangi saya? Padahal kita doa, Tuhan perlancar, Tuhan rencana kami, Tuhan tolong. Loh, begitu Tuhan bilang, oke tak tolong, salah lagi Tuhan, betul? Loh. Iya enggak? Kemarin saudara berapa hari lalu adik rohani lah saya ya, karena kita sering keliling jadi mereka bagian dari tim. Kok tolong dong kok cariin aku jodoh katanya. Saya bilang, khusus yang ini saya tidak mau. Kenapa? Nek lu besok tengkar lu bilang sialan Asen kasih model gini, kan cilaka saya. Betul. Iya tuh. Kok yang gini dia bilang jodoh saya, loh saya salah. Dia bahagia dia enggak telepon saya, betul? Loh. Ada nggak orang bahagia telepon nama Tuhan? Nggak ada, banyak orang susah. Betul? Betul apa tidak? Saudara. Jadi apa? Berdoa untuk jodohnya orang itu serba salah. Dia berantem, dia akan salahkan kita. Dia bahagia, dia juga tidak ingat kita. Nggak ada untungnya, cuma ada ruginya.
Saudara. Nah, sekarang kembali lagi ke sini yuk, ya. Menderita untuk Tuhan. Berarti apa, Saudara? Tuhan punya rencana indah. Betul. Kalau sekarang untuk membuat rencana itu jadi benar-benar jadi indah, itu prosesnya penderitaan. Kalau Saudara merasa menderita untuk suami atau istri, Saudara akan berontak. Nggak terima saya, kok enak. Nelunjak dia sama saya. Tapi kalau, baik, aku lakukan untuk Tuhan. Beda loh, Saudara. Kalau kita mau lakukan, supaya kita jadi top, kita terkenal, kita jadi nggak ada hasilnya. Kenapa? Tuhan tahu dalamnya kita untuk siapa. Kalau untuk kita ya Tuhan bilang ya kau sudah terima itu toh, nama nemu. Tapi kalau lakukan untuk Tuhan, Tuhan hitungan sama kita. Dia Tuhan bilang, kau lakukan untuk aku. Tuhan nggak pernah terima barang gratis, Saudara, tolong perhatikan. Ya, kenapa Tuhan nggak terima barang gratis? Dia pekerjakan orang jam 5 sore kan? Jam 5 sore dia keluar, betul? Kata perumpamaan itu. Terus ketemu orang masih dikerja di pasar. Dia bilang, ayo pergi kebunku. Apa kebunnya pas sebelah pasar? Begitu. Sampai hari ini kalau Saudara pergi Israel, antara kota dengan perkebunan itu jauh. Tidak langsung nempel sebelahnya kota. Berarti coba jam 5 mulai jalan pergi kebun, sampai kebun ambil pacul jam berapa? 55 menit? Berarti orang itu kerja cuma berapa menit? Betul. Terus begitu selesai jam, Tuhan bilang panggil. Tuhan tidak bilang, ojo hitung-hitungan kon ya. Betul? Tidak apa? Tetap ini upahmu. Kerja cuma pirang menit diupah loh. Terus kalau Saudara kerjakan kehendak Tuhan, ya saya percaya, ya saya tunggu. Itu kan hitungannya lebih banyak. Jangan berpikiran gini, Saudara. Kalau Saudara tidak khotbah, tidak ini, berarti bukan melayani. Saudara jadi istri melayani keluarga dengan baik, tidak dengan ngomel, ngedumel, masak, tidak sambil apa, biar kapok, dia cabai setengah kilo, ceplak, tahu rasa lu makan. Nah, itu pasti tidak diberkati, bisa diberkati sama suaminya, ya kan, yang tidak diharapkan, amin. Loh, tangan itu kan bisa apa? Bisa membelai, bisa menampar, amin. Tidak pernah dicap hanya bisa membelai, tidak bisa, baru mau nampar jadi lembut. Tidak bisa, toh? Betul apa enggak, Saudara? Kecuali film karton. Kembali ke sini, Saudara. Menderita untuk dia, berarti apa? Saudara, kalau kita selalu berpikiran misalnya sebagai pasangan, kok saya yang ngalah, dia enak, kok saya yang rugi, dia con. Percaya, Saudara, itu bukan penderitaan menurut mata Tuhan. Makanya, kenapa saya sudah begini, saya gini, tidak tertolong. Tuhan bilang, kau tidak lakukan untuk aku toh? Lihat tadi, menderita untuk dia. Dia. Tolong perhatikan ini. Makanya sering kuncinya orang tidak mengerti. Pak, kenapa saya sudah gini, tapi kok dilakukan untuk siapa? Banyak alasannya, ya kan saya perempuan, Pak. Terus, kalau cerai kan kata firman tidak boleh. Jadi ya sudah saya... Tapi tidak menerima penderitaan itu dengan ikhlas, tidak menerima dengan hati rela. Tuhan bilang itu bukan sebuah penderitaan. Perhatikan, saya mau ulang, Saudara ya. Ini banyak orang Kristen tidak mengerti. Kenapa? Karena zaman sekarang ajarannya Alkitab bilang, mereka akan mengundang guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Telinga yang disenangkan, Saudara, tapi hati tidak. Buktinya apa? Banyak orang dengar khotbah yang indah, tapi ininya tetap stres, tetap masalah tidak kelar. Hatinya tetap gelisah, tetap panik, tetap segala macam. Karena itu cuma bikin telinga enak. Tahun ini Saudara terjawab. Telinganya, wah, ininya lewat tahun kok nggak ada. Lihat, firman yang indah-indah itu cuma sampai telinga, tidak sampai dalam. Berarti tidak ada pembaruan hati, tidak ada pembersihan hati karena cuma sampai telinga. Bisa? Saya pernah khotbah, Saudara. Ya saya diundang, Pak Sen, bisa khotbah nggak? Ini ada seorang pengusaha yang ulang tahun. Ya, terus dia undang semua kolega bisnisnya, keluarganya dia sendiri, kemudian mertua dan segala macam. Saya, oke, saya khotbah. Terus di khotbah saya kesaksian seorang suami yang kecantol di klub malam. Ya, dia kecantol di klub malam sampai punya anak 2 dan belum sampai hari ini bertobat. Klub malamnya itu namanya Anu, saya sebut.
Selesai acara, selesai semua, saya ditoel sama yang di belakang. Pak, itu yang punya saham tempat itu ya ini Pak, orangnya yang undang Bapak loh. Bayangkan, Kristen tapi kerjanya punya klub malam, nyediakno cewek, ngundang pendeta khotbah, bagus toh? Amin. Terus nanti pendeta berkatilah usahanya ya Tuhan, buat lebih rame loh. Coba lebih rame orang masuk neraka. Amin. Lah kira-kira nek hamba Tuhan doano begitu bagus toh? Amin. Lebih banyak rumah tangga akan hancur, betul? Lebih banyak anak-anak disakiti, lebih banyak istri-istri yang akan ditinggalkan, betul? Bagus toh doanya? Betul. Saudara, saya tidak sadar waktu saya khotbah, saya nggak lihat wajahnya, saya khotbah aja. Tempatnya di sana, saya katakan. Karena di sana menyediakan wanita-wanita rata-rata di bawah 20 tahun umurnya, masih seger-seger. Dia tidak merasa salah, kenapa? Loh, di rumahku ada ibadah. Amin. Nek di sana banyak anak jadah, tidak masalah. Ya, saudara. Jadi firman yang menyenangkan telinga, berarti cuma masuk telinga, stop sampai sana, tidak masuk ke hati, kotek-kotek, bersihkan, tegur, nasihati. Saudara. Ya, jadi kembali ke sini, saudara. Saudara tinggal pilih. Cuma bikin telinga senang, tapi hati tetap kacau. Silakan. Atau hati kita mau diputar balikkan sama Tuhan, ditegur, dinasihati, ya, apa lagi? Dia akan bongkar yang tidak benar. Kemudian hati kita nyaman dan tenang. Atau cuma ininya enak, dengar kabar-kabar apa? Angin sorga, tapi tidak ada buktinya. Ya, saya sering ketemu, Pak, saya dibuatkan dulu begini. Sudah berapa tahun? Sekian tahun, tidak terjadi. Ini kenapa? Saudara, orang percaya janji Tuhan, tapi tidak mau melangkah dipimpin Tuhan. Bisa? Masih ingat cerita seorang anak muda yang mau berhenti kerja gara-gara disuruh ngepel? Masih ingat cerita saya? Tamatan teknik pangan, bosnya datang dari Jakarta suruh ngepel. Tamatan universitas terkenal. Aku mau berhenti aja, mau berhenti. Padahal Tuhan bilang di sana kamu akan dididik. Sampai hari ini dia masih menjadi kepala kantor di situ. Kepala kantor cabang. Jadi, saudara, yuk sekarang tanam di pikiran kita. Satu, saudara dan saya percaya janji Tuhan baik. Percaya rencana Tuhan baik. Tapi menolak proses yang ada penderitaannya itu tidak baik. Tidak membuat yang saudara dan saya percaya akan terjadi. Yang kedua, saudara dan saya percaya benar-benar bahwa Tuhan merancang masa depan yang baik. Baik. Tapi tidak mau melewati jalan-jalan penderitaan untuk menuju sampai di situ. Itu tetap tidak ada hasil. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi jangan salahkan apa saudara. Memang tadi kan saya sudah sampaikan. Ya, ada orang yang khotbah bikin telinga enak. Ya, no? Ada banyak sekali. Pokoknya enak, amin. Sebentar lagi saya diberkati, sebentar lagi. Tidak merubah di dalam. Lebih baik khotbah itu menyakiti hati. Khotbah itu bikin, rasanya kok saya kena, rasanya saya disindir, ditampar, rasanya begini. Itu lebih baik. Kenapa? Nanti saudara dan saya bisa jadi hidupnya nyaman. Kenapa? Nek orang nurut Tuhan, orang benar taat sama Tuhan, Alkitab tidak pernah catat apa? Keturunan orang benar meminta-minta, betul? Betul apa ya? Betul apa ya? Alkitab jangan berpikir minta-minta selalu minta uang kan? Enggak ada. Dia bilang coba minta-minta, macam-macam dong namanya minta-minta. Jangan, minta-minta berarti uang. Saudara nambahi sendiri minta-minta Tuhan bilang, nak baca tulisanku ada uangnya enggak tak tambahi Tuhan. Minta-minta macam-macam, betul? Saya bukannya enggak suka mendoakan orang, saudara. Tapi banyak orang tidak mau berdoa tapi suka didoakan. Banyak orang, Pak, bantu doa. Saya tanya, sudah berapa jam berdoa maka minta bantuan? Loh, contoh. Saudara masai cuma satu orang punya makanan. Cuma sak macem. Perlu enggak 5 pembantu dipanggil? Dok, sini. Dok, 6. Bingung, Dok. Masak apanya? Ini mau masak nasi goreng, tolong bantu ya. 6 genduk bantu nasi goreng. Ya. Sampai saudara dan saya perlu dibantu, berarti apa misalnya? Dok, nanti malam ada persekutuan.
Ya, atau saya ngundang orang datang, suami ulang tahun, ada 100, kamu bantu ya, kamu bawa, perlu dibantu, betul? Kalau kerjaannya banyak. Terus kedua, kalau dia sendiri tidak bisa nangani toh, betul? Misalnya, ya, ini sudah pestanya jam 7 malam, misalnya sampai jam 3 belum siap semua, tolong perlu dibantu. Lah ini tidak suka berdoa, cuma minta suka bantuan doa aja, bagus? Enggak toh. Makanya kan saya sudah katakan sama saudara, kita bikin peraturannya kalau minimal 2 kali datang. Enggak 2 kali datang, jangan suruh doa-doa siapapun orang yang nggak peduli. Supaya kenapa? Jangan orang yang setia berdoa, terus apa? Justru enggak ngotot-ngotot minta dibantu doa, tapi orang yang enggak suka doa begitu datang ini doa-doa, apanya yang mau didoakan? Lihat, saudara, orang itu sendiri enggak suka. Contoh, misalnya punya anak lagi belajar, "Dok, bantu anakku ya kerjain PR." Anak itu enggak ngerjain PR, dibantu apanya? Saya bersyukur saudara, ini persekutuan 1,5 tahun masih jalan. Firman Tuhan katakan apa? Tolong diperhatikan kebenaran di sini, ya, penderitaan. Saudara dan saya percaya, tapi ada prosesnya. Saudara dan saya bilang, selama saudara bilang, "Iya, aku lakukan karena Tuhan, aku kerjakan karena Tuhan." Saya kenal seorang wanita menikah, suaminya tidak mau kerja 16 tahun. Istri yang cari makan. Suatu hari istrinya tidak kuat, dia bilang, "Aku juga tidak kerja, aku berhenti kerja." Duduk sama-sama di rumah sampai hampir tidak makan. Ya wis, entek lama-lama. Karena kenapa? 16 tahun nih suaminya tidak mau tahu. Kecuali suami punya warisan banyak, tidak masalah. Betul? Seperti wanita yang di kitab Amsal 31. Dia ngurus ini punya perusahaan toh, suaminya boleh duduk-duduk santai. Betul, karena sudah bisa nyukupi istrinya toh. Udah kasih modal, amin. Ini enggak kasih modal apa-apa. Terus mau santai sembarangan, amin. Makanya jangan heran kalau saudara, saya sudah banyak menderita, saya sudah, tapi mana pertolongan? Mana berkat? Mana? Perhatikan, motivasi saudara bertahan apa? Saya ngalami saudara. Ya, awal kita buka persekutuan itu, wah banyak sekali apa? Bukan tantangan, banyak sekali penyesat. Penyesatnya apa? Udah ambil persembahan, Pak. Supaya kenapa? Jangan Bapak aja yang diberkati, jangan pengurus aja diberkati. Supaya orang lain juga diberkati. Kasih mereka, kasih persembahan. Loh, kenapa enggak bawa aja persembahan itu ke orang yang butuh gitu loh? Kenapa mesti ke tempat kita? Tapi Pak, itu kan supaya orang juga diberkati loh. Mereka kasih duit supaya mereka diberkati. Berarti mereka itu cuma mancing loh, mancing berkat. Lempar terus nungguin. Dan terus dihasut. Prinsipnya tetap tidak. Terus pernah nggak kurang uang? Nggak pernah itu. Pernah nggak kurang makan? Tidak pernah. Sangat sering itu seperti orang pesta makanannya di luar. Nah, memang kita nggak maksa, ayo bawa ya. Ya, cuman kita nggak bisa bilang, ayo saudara sadar. Nggak. Ya memang orangnya lagi dibius, gimana suruh sadar? Bisa nggak orang habis dibius tuh, saya bangun? Nggak bisa dok. Betul, tunggu nanti dia bangun sendiri. Betul. Sekarang kembali di sini. Ya. Motivasi percayanya apa? Motivasi saudara bertahan dalam penderitaan, ngalah atau apa motivasi? Selama motivasinya bukan alasannya karena Tuhan, karena firman-Mu, nggak ada hasilnya. Saudara, jadi Tuhan lihat kita punya sini sama sini itu bener enggak? Saudara kerjakan, saya sengaja kasih persembahan. Apa enggak tak lipat supaya orang lihat, ini tebel loh. Kalau perlu saya kasih 100.000, tak isi ribuan. Ini supaya lihat tebel. Terus Tuhan bilang, kau kasih supaya dilihat orang. Enggak ada. Karena Tuhan bilang untuk Tuhan, Tuhan balas. Nek untuk diri sendiri siapa yang balas? Terus rugi enggak sama Tuhan? Enggak itu. Saya sering diundang orang, enggak pernah ditanya tiketnya berapa. Banyak orang undang enggak pernah nanya. Terus tiket pulang sudah beli enggak? Banyak orang diem aja enggak pernah nanya. Saya ya sudah, saya tiket pulang pergi saya beli sendiri. Udah dah. Terus rugi enggak Pak? Enggak. Tuhan enggak pernah mempekerjakan saya sia-sia, Dia mempekerjakan saya sia-sia. Tuhan enggak pernah mempekerjakan sia-sia. Sangat sering. Ya, bahkan saya diundang, Pak, kita nebeng ya kalau Bapak pas ada jadwal Jakarta. Tuh, coba saudara bayangin, jemaatnya paling besar, maaf, di salah satu wilayah Jakarta saya nggak sebut. Itu paling besar dia. Nek ngundang, nebeng ya Pak. Kalau pas Bapak ada pelayan. Berarti apa? Nggak mau bayarin tiket.
Makanya saya kan sampaikan sama saudara, kenapa kita nggak ngambil persembahan juga? Karena seberapa banyak pun uang yang kita punya, bisa nggak bisa keluar. Tambah banyak, tambah nggak bisa keluar. Loh, tante yang kita tolong sekitar 10 jutaan yang utang itu, gerejanya bayar kan? Enggak. Itu gereja kecil, Jumat. Nah. Kok kita yang bayarin? Karena hukum uang itu, saudara, tambah besar. Hukum uang buat orang pelit, tambah punya banyak, tambah yang kecil itu dianggap sangat banyak untuk diberi ke orang lain. Kenapa? Buat orang pelit, seberapa banyak pun dia punya uang, bagi dia, uang yang sangat kecil itu sudah sangat banyak buat orang lain. Saya sering terima, Pak, ini loh saya ada kasih kaos. Saya buka, ini kaos habis bulak. Bukan karena pernah dipakai. Ini kaos stok sekian tahun lalu. Entah enggak tahu diskonnya sudah 90%, 99% itu yang dikasih. Terus ngomongnya apa? Pak, ini kaos untuk tidur. Waduh. Oh, kayak aku lah ada ini, saudara. Serius saya katakan, mereknya memang Nautica. Saya paling doyan memang dulu Nautica. Kaos saya semua Nautica, pokok Nautica semua. Bukan berarti saya mau minta loh ya, enggak. Hari sekarang saya sudah tidak suka pakai. Terus, ini Pak ya. Ada lagi yang datang. Ini Pak ya. Apa? Roti 2 potong, roti pinggir jalan yang sancen 1. Ini dari Tuhan Pak ya. Saya bilang Tuhan yang mana? Ngasih begini. Tuhan saya nggak pernah kasih saya yang kayak gini tuh dari dulu. Bila hartamu bertambah, janganlah hatimu melek. Jadi kita yang nempel ke duit. Saya sudah saksikan kan dulu kita yang nempel. Jadi kalau kita yang nempel ke duit itu, kita nggak jalan, duitnya jalan nggak? Kita yang gandoli duit itu dong, karena kita yang nempel. Loh, coba suami istri, istrinya nempel aja. Kalau dia mau jalan kan susah. Kita yang menempel ke uang. Akibatnya uang itu Tuhan suruh pergi mana, nggak bisa jalan. Karena kita gandoli dia. Aku masih kurang. Terus, saudara. Kurang apa? Kurang waras memang. Udahlah, kita awal keluarin duit sih, nanti naik persembahan banyak, orang mulai banyak, bisa cuan, amin. Ya, yaitu persekutuan, apa namanya? PT Bisnis Yesus. Itu saudara. Oke, jadi kembali ke sini, belum kita istirahat. Ya, menderita untuk Tuhan. Selama engkau merasa engkau yang menderita, engkau yang mengalah, engkau yang disakiti, engkau yang nggak ada hasilnya. Tapi kalau baik Tuhan, aku terima. Karena firman-Mu. Ya Tuhan, aku rela. Karena itu ada hitungannya. Ya, tapi kalau enggak bisa, saya sudah ngalah sama dia, kenan. Hati-hati. Tuhan bilang, sorry. Kan syaratnya untuk aku. Nek enggak untuk aku, enggak. Dia mengaku. Ingat saudara ya, bapak yang baik bukan menginginkan harta anaknya. Betul. Tuh, bukan juga menghitung-hitung berapa yang sudah dia keluarkan untuk anaknya dan berapa yang harusnya harus kembalikan. Bukan juga mengingat-ingat jasanya kepada anaknya. Ingat papa yang sekolahkan kamu. Papa yang... Nah, itu bukan bapak yang baik. Betul. Bapak yang baik senangnya apa? Dia tetap bisa memberi sampai akhir hayatnya ke anaknya. Toh. Betul. Tapi anak yang baik tidak perlu menunggu sampai dia super kaya untuk memberi bapaknya. Jadi sekarang apa masalah intinya? Ya, kata terakhir. Kalau saudara dan saya mau menikmati janji Tuhan, ayo taat sama Tuhan walaupun ada bau penderitaan. Bisa? Bisa ditangkap? Walaupun rasanya orang yang terikat sama uang nggak mungkin punya uang berlimpah. Tapi Pak, banyak orang pelit jadi kaya. Yes. Tapi dia akan mentok di level itu dan tidak pernah bisa naik lagi. Ya. Jadi tidak boleh terikat sama Awal kita bikin persekutuan di sini, saudara. Setiap kali saya datang ke Semarang, itu saya punya kredit card geseknya 1.070.000 setiap kali ke Semarang. Belum tiket keretanya waktu itu sudah 700 lebih bolak-balik. Ya toh? Belum masukkan di uang kas di Edi. Tidak pernah cerita saya. Sekarang saya cerita. Bukan mau minta.
Tapi kan Tuhan hitung, kenapa? Kau lakukan untuk apa? Ya untukmu Tuhan, kan kau suruh dewasakan anak-anakmu supaya mereka dekat kepadamu langsung, supaya kau bisa bicara kepada mereka langsung. Terus Tuhan ganti lewat lain. Jadi coba kita mau belajar jadi dewasa apa? Bukan bisa ngemis terus dekat Tuhan, tapi bisa memberi. Bukan hanya dalam beri berarti uang. Saya nggak punya uang, bukan uang. Berilah hidup kita mau taat, mau nurut. Ya Tuhan, firman-Mu bilang gitu, oke, aku nurut. Iya Tuhan, oke. Itulah yang namanya memberi. Saudara, makanya firman Tuhan bilang apa? Orang berjalan maju sambil menangis. Dia berjalan maju dengan tangisan. Sering kita, ya sudahlah, tidak dijawab Tuhan, ya sudah. Tidak usah doa. Dia harus berdoa, kadang dia nangis, Tuhan, tolong saya Tuhan. Kadang itu cucuran air mata. Itulah namanya berjalan maju. Sambil menangis, karena sakit sekali waktu berjalan maju. Tuhan bilang, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Jangan berjalan maju, dia pulang dengan sorak-sorai, berarti habis maju terus pulang. Pulang bisa berarti pulang ke surga, dia sorak-sorai apa? Anak-anak wis dadi kabeh mentas semua ya toh, semua wis bye-bye pulang ya. Jangan nomor 1 ndak jadi, nomor 2 gagal, nomor 3 kokot. Piye nek aku mati? Nah itu. Saudara ndak pulang dengan sorak-sorai. Saya banyak ketemu orang tua yang bilang, "Gimana Pak? Gimana?" Loh, udah sakit dia masih mikir anak-anaknya. Nah, ini kan bagaimana nanti? Enaknya apa? Yang ini udah sukses semua, terus apa? Bye-bye. Lego, matinya plak, tutup. Daripada matinya sambil ngintip. Wah, itu kan banyak yang matinya sambil ngintip. Gitu. Baik. Jadi di sini saudara, ya, kita mau belajar percaya baik. Tapi tidak mau menderita karena Tuhan tidak ada hasilnya, saudara percaya. Ya. Kalau sudah percaya ada penderitaan, tetap bertahan. Kenapa? Aku karena Tuhan. Karena Tuhan aku ngalah. Nah, loh, sama Tuhan itu saudara, ya, deposito ndak bisa baru Rp1 dicairkan, nggak bisa. Ya kan? Sampai satu level itu baru bisa cair. Bisa, saya dulu 16 tahun baru dicairkan. Saudara, tahun pertama pokoknya sengsara ndak cair-cair, watos pol saudara. Tapi begitu cair enak, gitu loh saudara. Nunggu cair itu wangel pol. Tiga tahapnya orang percaya. Awal-awal nurut Tuhan babak belur, di tengah-tengahnya nurut ancur lebur. Ya toh. Nek sukses hidup makmur loh, gitu saudara. Masuk level 3, nek level 2 ini yang paling ngangel. Saudara, level 1 semua orang pernah ngalami babak belur, tapi level 2 enggak semua orang mau bertahan. Saya ujian bertahan tahun 2002. Saya khotbah udah di mana-mana, ada yang fitnah saya. Seorang pendeta sangat terkenal. Asal itu pemberontak. Kamu jangan kasih khotbah di gereja. Dia pergi ke gereja-gereja, saudara, yang besar-besar. Bukan hanya ke gereja, ke pusat sinode dia pergi. Langsung semua jadwal saya dibatalkan oleh sinode-sinode itu. Tiba-tiba, Pak, maaf ya, kami salah jadwal, Pak. Jadi jadwalnya Bapak dibatalkan. Saya tanya, yang mana yang dibatalkan? Karena sekian banyak. Semua, Pak. Balik lagi terima gereja lain. Pak, maaf ya, itu yang ngatur jadwal keliru. Seluruhnya selesai. Waktu semuanya dibatalkan, saya langsung gini. Tuhan, 3 pilihan. 1, pergi Singapura. Terus yang kedua, saya pergi ke Bali karena teman-teman saya udah jadi GM manager, general manager bintang hotel 45 di Bali, ya. Atau saya pulang. Tuhan bilang tetap ada di kota Surabaya. Tidak ada jadwal satupun, satu tidak ada jadwal. Semua habis dibatalkan. Bergilir menelpon. Saya tidak dituduh berzina, cuman pemberontak itu. Nanti jemaatmu diajar berontak kepada. Langsung semua batal karena orang sangat terkenal. Malam itu saya berlutut waktu dibatalkan. Tuhan, kalau engkau sampai kalah dari orang itu, ini Alkitab aku robek dan mulai detik ini hidupku tidak akan ada kata pelayanan di kamus hidupku.
Buktinya. Jadi apa? Saudara lihat. Kalau Tuhan punya rencana tidak langsung mulus. Gini, jangan berpikiran jalan Tuhan tuh datar terus mulai nanjak terus sampai ke atas. Kadang dia datar sehingga kita bilang naiknya kapan sih, ini kok rata melulu. Kadang sudah rata kok malah turun. Loh, ini kok turun bukan naik. Loh, memang jalani Tuhan seperti itu. Coba lihat hidup Daud. Dari rata toh, pengembala kambing domba toh, kerjanya nyanyi-nyanyi. Amin. Terus Goliat nantang, dia maju, langsung naik toh, tinggi. Terus naik lagi jadi menantunya Saul. Habis itu jadi buronan. Betul? Bertahun-tahun dia hidup di lembah jadi buronan dah. Habis itu naik. Jangan, kok Tuhan kok gini ya? Iya ya, memang begitu jalannya. Tak bikin jalan dewek, Tuhan bilang silakan, nek bisa. Amin. Nek tersesat nanti teriak-teriak cari aku lagi toh. Betul? Bingung, Tuhan di mana engkau? Tuhan juga bilang engkau di mana? Loh, tadi kita jalan barengan. Amin. Kembali ke sini, saudara, coba perhatikan ya. Motivasi yang saudara lakukan apa? Untuk apa saja motivasinya apa? Itu yang menentukan hitungannya sama Tuhan. Jadi, kita mau perhatikan di sini. Penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan tanam ini. Saudara tidak mau menderita sedikit pun, tidak akan ada kemuliaan yang dinyatakan. Tolong diperhatikan. Saudara tidak mau menderita sampai titik yang Tuhan mau, saudara tidak akan sampai ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Jadi, doa malam bukan hanya untuk mendoa-doakan orang. Doa malam bukan cuma untuk orang datang terus langsung minta doa, tidak. Dia mau berdoa bersama-sama, kita akan doakan. Dia hanya mau cari doa, cari tempat lain. Kita tidak menjual doa. Ya, karena kemarin saya ngumpul dengan satu orang pengusaha, dia ngomong, "Pak, itu pernah saya ditawari kalau mau didoakan pendeta 100 juta." Wah, cek hebat nih, saya bilang. Seperti saya, saudara, saya pernah ngomong. Nek saya kasih, dia bilang akan berlipat, sekarang bikin akte notaris. Tulis sana. Berapa persen berlipatnya dan berapa lama. Kalau dia berani tulis dan tanda tangan, saya akan kasih semua aset saya akan serahkan ke dia. Asal ada hitam atas putih. Tapi kalau, ayo bawa, pasti dilipat gandakan, mulut tok sedah. Betul? Aku orang fakultas hukum, nih mulut tok enggak ada perjanjiannya, ya enggak sah nih kita nuntut. Tapi kalau dia berani tanda tangan, menjamin bahwa dia kita beri dan tabur, sekian lama jadi sekian, ayo saya serahkan. Tapi kalau cuma ngomong tok, sebentar, aku juga punya otak. Betul? Loh, makanya sering orang yang tidak berpikiran disebut otak udang, amin. Kenapa disebut otak udang, enggak otak bebek? Karena udang otaknya itu isinya apa? Kotorannya di otaknya, betul. Kembali makanya saudara ke sini hari ini. Kita sudah banyak menderita, pasti semua kita pernah menderita, amin. Semua kita pasti pernah menderita. Tapi penderitaan itu apa memang karena kita punya salah? Apa karena memang kita terpaksa menerimanya karena tidak ada pilihan, kita nggak bisa lari daripadanya? Atau kita mau menyadari itu penderitaan adalah baik buat kita? Terus kita bertahan karena kita takut Tuhan. Jadi kita mau break, ya, sudah jam 2 lebih.